Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu untuk memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan pimpinlah langkah kami dalam kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah boleh menyertai kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik mereka yang mendengarkan, boleh ada dalam pengurapan Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan, kiranya Yesus yang nampak dan dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Roh Kudus, ke dalam pimpinan-Mu kami serahkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi saudara semua. Hari ini saya ingin berbicara tentang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ayat kita atau tema kita ini berasal dari perikop Maria dan Marta yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Yang kita baca pagi hari ini ayat 40 sampai 42 saja. Demikian firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Berbicara tentang melayani. Melayani adalah satu hal yang memang harus kita lakukan. Kenapa harus? Yesus berkata dalam Yohanes bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan diri untuk orang banyak. Dan kalau Yesus melakukan tersebut, maka kita sebagai murid dituntut untuk meneladani apa yang dilakukan Yesus, yaitu kita melayani, menjadi berkat bagi orang banyak. Dan dalam kisah ini kita akan melihat seseorang yang melayani, tetapi pelayanannya kemudian ke arah yang salah, yang dapat berakibat yang tidak baik. Dan dalam kisah ini yaitu tentang Maria dan Marta. Yesus sampai di Betania, lalu Yesus masuk ke dalam rumah daripada Marta. Ada 3 bersaudara, yaitu Lazarus, saudara laki-lakinya, tetapi namanya tidak tercantum. Yesus masuk ke dalam rumah Marta, lalu dia mulai menyampaikan, Tuhan kita mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Marta yang menerima Yesus dengan senang hati sebagai seorang tuan rumah yang baik, dia menyibukkan diri dengan pelayanannya. Dan pelayanan ini baik karena pada waktu itu kebanyakan wanita menyiapkan diri untuk keperluan tamunya, baik mungkin makanan, baik untuk persiapan-persiapan yang lain, dan Marta melakukannya. Tetapi dalam pelayanan Marta ini, rupanya karena dia sibuk sekali, mungkin seorang diri dan banyak yang harus dia layani, banyak orang yang datang, maka ada satu hati yang kurang tepat yang kita akan lihat dalam berikutnya, yang terjadi dalam kehidupan Marta, sehingga kemudian dia mendekati Yesus dan dia menegur secara halus Yesus. Dia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Lalu setelah dia berkata demikian kepada Yesus, dia menunjuk kepada Maria saudaranya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Pelayanan yang benar tetapi kemudian ke arah yang salah, ketika ada satu hal yang akan kita lihat yang timbul, sehingga dalam hal ini dia kemudian dia datang lalu menegur Yesus secara halus, dan kemudian berkata menegur Maria juga untuk membantu dia. Jelas sekali saudara bahwa pelayanan yang mempunyai hal seperti ini, dia akan menyalahkan banyak orang karena kesibukannya. Sekarang kita lihat apa yang membuat Marta kehilangan fokus dalam pelayanannya. Pada ayat 41 jawaban Tuhan seperti ini. Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Rupanya hal yang menguasai hatinya, dia sebenarnya memiliki tujuan baik, tetapi akhirnya salah pelayanannya karena ada kekhawatiran dan akhirnya dia menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata khawatir, dia memiliki salah satu arti memusatkan perhatiannya terhadap hal yang dia khawatirkan. Berarti ketika dia melayani dengan benar tetapi menyimpang karena pusat perhatiannya nggak tertuju lagi kepada Yesus, tetapi kepada hal-hal yang dia kerjakan untuk menyenangkan orang banyak. Dan ini adalah dasar yang salah, sehingga akhirnya dia mulai menegur Yesus secara halus, kemudian dia mulai menyalahkan kepada Maria. Nah, pelayanan yang sudah menyalahkan orang lain ini adalah pelayanan sesuatu yang tidak berkenan. Karena apa? Sudah berdasarkan kekhawatiran, akhirnya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lalu pelayanan yang benar seperti apa, saudara? Pada 42, Yesus berkata kepada Marta demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu apa? Fokus Maria bukan kepada kesibukan pelayanan yang bisa menimbulkan kekhawatiran, tetapi fokus Maria, pusat perhatiannya tertuju kepada Yesus dan perkataannya. Sebab Yesus adalah Tuhan dan setiap perkataannya adalah firman yang mendatangkan kehidupan. Sebabnya Maria mengambil posisi duduk di bawah kaki Yesus yang biasanya dilakukan murid laki-laki. Tetapi Maria melawan custom itu, kebiasaan itu. Dia yang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan, dan Tuhan memberikan hal ini kepada Maria. Kemudian dia berkata kepada Marta sebagai penekanan, ini adalah hal yang terbaik, yaitu pelayanan yang berdasarkan firman Tuhan. Pelayanan Marta baik, tetapi fokusnya menjadi salah, pelayanan menjadi salah. Hal yang benar adalah Tuhan berikan penekanan bahwa pelayanan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama Tuhan, kemudian berdasarkan firman ini kita melayani orang lain. Sehingga pelayanan tersebut bebas dari kekhawatiran, bebas dari hal-hal yang menyusahkan diri. Mungkin kita banyak yang harus dikerjakan, tetapi dikerjakan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Sebab kita tahu pelayanan itu untuk Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu menerangi hati dan pikiran kami, menunjukkan apa yang benar untuk dapat kami lakukan. Ampuni Tuhan kalau kami bersalah di hadapan Tuhan selama ini, dan ampuni mereka yang bersalah kepada kami. Biarlah hari ini dalam pimpinan firman dan Roh Kudus boleh menjadi hari yang diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil, dan semua ini kami kembalikan buat kebesaran nama Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Roh Kudus beserta dengan kami. Tuhan Yesus dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati buat saudara semua. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta